Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi kultum kali ini saya akan memberikan materi dengan judul golongan yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengabulkan doa orang yang setengah hati dalam berdoa atau doa yang menurutnya bukan yang terbaik bagi kita. Nah, adapun golongan-golongan tersebut menurut Imam Asy-Syaukani dalam Tuhfat Az-Zakirin menjelaskan ada beberapa golongan yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, orang yang terdesak atau terjepit dalam menghadapi sebuah urusan yang genting sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 2 yang artinya atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Nah, itu golongan yang pertama. Jadi jika terdesak ataupun terjepit di saat genting, Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang terzalimi baik yang kaya maupun miskin. Jadi kalau kita terzalimi, sebaiknya kita mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa yang baik ya. Kemudian yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Itu yang ketiga sesuai sabda Nabi. Kemudian yang keempat, pemimpin yang adil. Nah, hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, yaitu doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai berbuka, dan doa orang yang teraniaya. Nah, itu sesuai hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kelima, sesuai dengan hadis tersebut juga, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu alangkah baiknya berdoa sampai ia berbuka. Jadi jangan berbuka setelah berbuka baru berdoa. Jadi ketika berpuasa sampai berbuka. Kemudian itu adalah keistimewaan bagi orang yang berpuasa ya. Kemudian yang keenam, orang saleh yang mampu menjalankan kewajiban berkaitan dengan Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi orang yang taat, selalu taat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketujuh, doa anak yang berbakti kepada orang tuanya karena ia termasuk orang yang diridai Allah sesuai dengan ada hadisnya ya, yang anak yang soleh itu doanya bisa atau termasuk orang yang diridai oleh Allah. Kemudian yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir dengan tujuan yang baik atau bukan tujuan untuk kejahatan ya, itu sesuai doa yang tadi yang dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doa orang yang teraniaya, doa seorang musyafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Nah, itu sesuai hadisnya. Kemudian yang kesembilan, orang muslim yang mendoakan saudara yang tak ada di tempatnya. Jadi ketika kita berdoa kepada saudara muslim yang lain, sebaiknya kita itu berdoa bukan di depannya.
Contohnya maaf, biasanya kalau ada contohnya kita memberi sedekah ke seseorang, biasanya orang yang diberi sedekah oleh kita itu selalu mendoakan. Nah, alangkah baiknya kalau kita setelah memberi, kita langsung pergi saja, nggak usah mendengarkan doa ya, orang yang mendoakan kita. Jadi itu adalah orang muslim yang mendoakan saudaranya yang tak ada di depannya. Jadi insya Allah itu akan doanya akan terkabulkan. Kemudian yang ke-10, doa orang yang bertaubat. Nah, hal ini sesuai yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan hambanya sesuai waktu yang sesuai terbaik bagi dirinya, karena Allah Maha mengetahui segala kebutuhan hambanya. Nah, itu adalah 10 golongan menurut Imam Asy-Syaukani yang insya Allah kabulkan doanya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ada atau yang ke-10 tersebut. Terima kasih. Sekiranya itu materi penjelasan kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.